Oke, selamat datang di kelas mineralogi dan kristalografi. Hari ini kita akan membicarakan tentang sistem kristal ya. Kalau di kuliah sebelumnya kita eh, mempelajari tentang direction dan plane. Nah, di situ kita mempergunakan salah satu unit cell yang mana paling sederhana yaitu adalah kubik ya, sistem kristal kubik. Nah, untuk yang sekarang kita akan mempelajari uh, sistem kristal yang lainnya selain kubik ya. Jadi di sini ada 7 dan kita akan membahas tentang itu. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada terlihat yaitu gambarnya ada 7 sistem kristal ya. Itu yang sebelumnya kita pergunakan itu adalah ada kubik, kemudian ada tetragonal, kemudian ortorombik, kemudian ada trigonal, heksagonal, monoklinik dan triklinik. Nah, ini merupakan 7 sistem kristal yang paling dasar bisa dibilang paling dasar, dan ini kita lihat ya itu satu apa namanya satuan itu disebutnya unit cell ya, masih ingat ya sebelumnya saya udah ini itu unit cell, dan sistemnya adalah kubik, tetragonal, ortorombik gitu ya. Jadi nanti akan ada unit cellnya yang tidak seperti ini gitu loh, akan ada variasinya. Jadi kubik itu nggak cuman seperti ini, tapi nanti kita akan bahas ya. Untuk yang sementara yang saya tunjukkan ini 7 sistem kristal ini adalah untuk unit cell yang primitif ya, jadi istilahnya primitif. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari primitif ini. Oke, kita masuk saja. Kita akan bahas satu persatu dari 7 sistem kristal ini. Dan di sini akan lebih dijelaskan tentang apa namanya karakteristiknya, dan karakteristik ini kita akan mempergunakan yang sebelumnya pernah saya ungkit ya, yaitu tentang sel parameter, apa namanya lattice parameter, atau lebih mudahnya mungkin bisa kita ganti ya dengan unit cell parameter, karena di sini kan kita mempergunakan unit cell ya. Nah, jadi ada parameter-parameternya nih di unit cell itu, misalnya seperti panjang sisinya, kemudian sudut antara sisi-sisinya gitu loh. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke kubik dulu yang paling sederhana. Oke, kita coba gambarkan kubiknya. Ini seperti ini ya kubiknya ya. Kemudian kita taruh koordinatnya, sistem koordinatnya itu menggunakan X, Y, dan Z ya. Itu kita pasang si koordinatnya itu supaya sejajar dengan sisi-sisinya. Kemudian sudah menemukan ini, kita lihat unit cell itu memotong koordinatnya di mana. Nah, itu akan seperti yang kita pergunakan sebelumnya, notasinya adalah A, B, dan C ya. Jadi di sini ini A, B, dan C adalah salah satu unit cell parameter, atau bisa dibilang lattice parameter juga. Untuk sekarang kita pergunakan aja parameter dari unit cell ya. Kita apa namanya biar konsisten di setelahnya kita pakai unit cell parameter ya, atau parameter unit cell. Nah, kemudian selain selain A, B, dan C ada parameter lainnya, yaitu sudut antara apa namanya A, B, dan C ini. Nah, untuk yang pertama nih contohnya adalah sudut antara C dan B itu disebutnya dengan alfa, dinamakan dengan alfa. Jadi supaya gampang ingatnya ya, alfa itu dibentuk dibentuk dari apa saja gitu loh. Kan alfa itu dekat dengan A ya. Nah, alfa itu dekat dengan A berarti tidak usah pakai A gitu. Jadi hanya C dan B. Jadi alfa itu dibentuk dari C dan B. Kemudian selanjutnya beta. Beta itu kan dekat dengan B ya. Berarti beta itu dibentuk bukan dengan B, tapi dengan C dan A. Ini bisa kita lihat di sini, C dengan A, antara C dengan A. Itu beta parameter unit cellnya. Dan sisanya
adalah gamma, sudut gamma. Nah, inilah parameter unit sel kita, yaitu A, B, dan C. Kemudian ada alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk kubik itu sebelumnya juga sudah saya ini ya bahas bahwa untuk kubik A, B, dan C itu sama satu sama lainnya. Dan juga alfa, beta, dan gamanya itu juga sama, yaitu mereka semua sama-sama 90 derajat. Nah, itulah karakteristik dari kubik ya. A, panjang B, dan C itu sama. Kemudian alfa, beta, dan gamanya itu membentuk sudut 90 derajat semuanya. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan lagi ilmu kita yang sebelumnya itu tentang direction ya. Jadi ini sebenarnya mudah juga tanpa mempergunakan ini, tapi kita sekedar untuk membiasakan untuk mempergunakan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari arah arah X gitu ya, dari point of view X gitu. Kalau point of view X kan itu kan 100 ya. Nah, kita bisa melihat sudut A-nya ya secara tegak lurus gitu ya. Secara tegak lurus dari layar gitu. Nah, jadi seperti ini jadinya katanya. Jadi alfanya membentuk 90 derajat. Kalau kita melihat dari tegak lurus dari yang itu loh, apa koordinat X itu yang merah, kan merah tuh arahnya seperti ini gitu. Nah, kita bisa lihat sudut yang dibentuk antara garis yang warna biru dan garis yang warna hijau itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, demikian juga kalau misalnya kita lihat dari point of view 010 dan 001, kita bakal bisa melihat bahwa beta dan gamanya membentuk 90 derajat sudutnya ya. Oke, demikian itu adalah kubik. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah tetragonal. Apa sih yang membedakan tetragonal dengan kubik gitu ya? Saya akan membahas dari yang paling simpel sampai yang agak sulit ya. Nah, ini perbedaan dari yang selanjutnya itu yaitu tetragonal dengan kubik hanya di C-nya saja. Jadi kalau di sini kan A, B, dan C sama ya, tapi yang untuk tetragonal C-nya berbeda. Jadi C-nya bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, oke, visualisasinya seperti ini tetragonal. Nah, kalian bisa lihat ya itu ya, dia agak lebih memanjang ke atas gitu ya di C-nya. Ini kita pasang ininya. Jadi dia panjang di arah sumbu Z-nya ya. Nah, kita pasang unit sel, parameter unit selnya AB, dan kemudian yang berbeda di antara ini adalah si C-nya. Nah, itu saja. Nah, untuk yang lainnya alfa, beta, dan gamanya sama ya, masih sama 90 derajat. Nah, di situ perbedaannya untuk yang tetragonal. Jadi A sama dengan B tapi tidak sama dengan C gitu. C-nya itu lebih panjang gitu. Alfa, beta, gamanya masih sama dengan kubik. Jadi sama satu sama lain dan membentuk sudut 90 derajat. Kalau misalnya kita lihat dari point of view 100, 010, dan 001 itu masih alfa, beta, gamanya sama ya, masih 90 derajat. Tapi itu bedanya itu panah yang biru jadi lebih panjang sekarang. Itu merepresentasikan si panjang dalam arah sumbu Z, yaitu C-nya ya, lebih panjang dibandingkan A dan B. Kemudian sistem yang ketiga adalah ortorombik ya. Ortorombik di sini perbedaan yang mendasarnya, kalau tadi kubik A sama dengan B sama dengan C, terus tetragonal A sama dengan B tidak sama dengan C. Nah, sekarang yang ortorombik A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Jadi semuanya berbeda ya. Jadi maksudnya sisinya A, B, C-nya beda satu sama lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, seperti itu. Tapi sudutnya alfa, beta, dan gamma masih 90 derajat. Hanya panjangnya saja sekarang A, B, C-nya yang tidak sama satu sama lain. Nah, ini bisa kita lihat dari perspektif dari point of view 100, 010. Oh, ini ada kesalahan ya, harusnya terakhir 001. Itu 90 derajat. Itu yang kita perbaiki dulu. Oke, itu untuk ortorombik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke trigonal. Nah, kalau tadi kan kita permasalahannya adalah di sisinya ya. Jadi sisinya awalnya sama semua, kemudian mulai satu persatu berbeda satu sama lainnya. Nah, di trigonal kembali lagi A, B, C-nya sama, tapi sudutnya yang berbeda gitu, tidak 90 derajat. Kalau tadi kan semuanya alfa, beta, gamma itu sama dan mereka semua itu 90 derajat. Nah, kalau di trigonal
A sama dengan B sama dengan C, A sama A B C nya sama, tapi alfa, beta, dan gamma itu tidak sama dengan 90 derajat. Tapi mereka sama satu sama lain gitu loh. Alfanya sama dengan beta, sama dengan gamma. Tapi nilai sudutnya tidak sama dengan 90 derajat. Penampakannya seperti ini. Ini terlihat seperti kalau misalnya kalian punya kubik ya, kubik terus kalian tarik dalam arah satu ya, kalau misalnya paham itu. Ditarik di sudutnya, di sudut apa diagonal ya, bukan gimana ya. Pokoknya ditarik salah satu ininya, dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Jadi panjang dari sisinya itu masih sama. Tapi sudutnya saja yang berubah gitu loh. Ini kita bisa pasang si koordinatnya, kemudian x, y, z. Nah, ini unit cell parameternya beserta dengan yang unit cell parameter untuk yang sudutnya. Nah, ini apa namanya? Karakteristiknya ya. A sama dengan B sama dengan C, kemudian alfa sama dengan beta sama dengan gamma, tapi alfa, beta, gamma tidak boleh sama dengan 90 derajat gitu loh. Jadi semua material yang nanti menunjukkan alfa, beta, gamma di luar 90 derajat itu nanti tergolong dalam trigonal. Ini saya nggak bisa tunjukin apa point of view 010-nya 010, 010 dan 001-nya, karena di sini itu apa sudutnya itu tidak tidak apa namanya tegak lurus satu sama lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan heksagonal. Nah, kalau sebelumnya semuanya itu hubungannya dengan kebanyakan itu membentuk 90 derajat ya. Ini ada satu sudut lagi yang spesial yaitu 120 derajat. Nah, inilah yang karakteristik dari heksagonal. Nah, heksagonal itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini hampir mirip dengan tetragonal. Jadi A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C gitu. Jadi C-nya agak tinggi dan kemudian alfa sama betanya 90 derajat, tapi gamanya harus membentuk 120 derajat gitu. Harus membentuk 120 derajat. Ini akan nanti memberikan simetri 6 volt. Nanti saya akan bahas itu tentang simetri itu ya. Nah, kenapa 120 itu urusannya nanti dengan simetri, nanti hubungannya dengan simetri dan akan dibahas nanti. Oke. Nah, ini seperti ini, hampir mirip ya dengan tetragonal ya, hanya perbedaannya di gamanya saja di 120 derajat. Nah, ini point of view kalau dilihat dari 100, 010 dan 001 itu bisa dilihat ya, yang 001 bisa kita lihat dari sumbu Z-nya. Mata kita di apa paralel dengan sumbu Z itu kita bisa lihat sudut yang dibentuk oleh A dan B yaitu gamma itu membentuk 120 derajat. Sementara kalau misalnya dari 100 dan 010 itu membentuk 90 derajat. Dan demikian yang heksagonal ya. Diingat karakteristiknya ya. Jadi gamma itu 120 derajat, kemudian C-nya agak memanjang atau bisa memendek juga gitu. Pokoknya beda dia antara A sama dengan B. A dengan B. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang monoklinik ya. Nah, di monoklinik ini mulai agak benar-benar berantakan ya, hanya sedikit saja ininya yang karakteristiknya bisa kita ini. Jadi di sini kalau tadi sebelumnya A sama dengan B sama dengan C, kemudian alfa, beta, gamma yang sama dengan 90 derajat. Kalau di monoklinik A itu beda dengan B, B beda dengan C, itu seperti yang tadi ortorombik ya. Nah, selain juga A dan B dan C-nya berbeda, di sini juga alfa juga tidak sama dengan beta gitu. Alfa tidak sama dengan gamma. Ini bisa lihat kita karakteristiknya seperti ini ya. Nah, di sini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian alfa sama dengan gamma itu membentuk 90 derajat. Tapi betanya tidak boleh 90 derajat dan 120 derajat. Dia harus di luar dari sudut itu. Begitu monoklidik ya. Jadi satu-satunya yang bisa apa namanya yang mungkin membentuk suatu simetri itu karena adanya itu yang alfa sama dengan gamma itu 90 derajat gitu. Jadi semakin kita berlanjut itu ya, si unit cell itu mulai kehilangan simetrinya gitu loh. Tapi kalian nggak usah terlalu mikirin dulu tentang simetrinya ya. Intinya di sini mulai makin kacau ya intinya ya. A-nya udah mulai beda dengan A-nya benar A dan B dan C beda, kemudian di sini betanya tidak sama dengan 90 dan 120.
tadi sebelumnya saya bilang 90 dan 120 ini adalah sudut yang spesial ya sebenarnya ya, karena bisa membentuk suatu simetri gitu. Nah, jadi mulai kehilangan itu gitu keteraturannya. Nah, tapi di sini masih kita hanya bisa melihat dari 010 ya, dari 010, yaitu kita mata kita tuh paralel dengan yang panah yang warna hijau ini, itu dalam arah Y-nya ya. Nah, itu membentuk betanya itu apapun asal tidak 90 derajat dan 120 derajat. Kemudian triklinik. Nah, triklinik ini yang paling kacau ini. Itu A-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma. Dan mereka tidak boleh membentuk sudut 90 dan 120 derajat. Jadi semua sudut selain itu gitu ya. Nah, ini yang paling kacau. Dan tidak nggak bisa kita lihat dari point of view-nya gitu. Karena benar-benar aneh gitu bentuknya gitu. Oke, demikian tadi 7 sistem kristal. Mohon untuk sekarang kalian mungkin kurang paham kenapa kenapa mereka karakteristiknya seperti itu gitu ya. Tapi ini sudah dirumuskan ya, dan sudah ditentukan bahwa ini adalah yang paling paling utama gitu. Jadi udah nggak bisa kurang lagi dari ini gitu, dan nggak akan bisa nambah lagi. Jadi hanya 7 ya, sistem kristal itu sistemnya. Nah, tapi itu nanti ini kan untuk yang kasus yang primitif ya, unit cell yang primitif. Nanti ada yang kasus yang non primitif. Saya akan coba jelaskan nanti ya. Oke, kemudian tadi dari 7 unit cell yang ini, 7 unit cell yang tadi yang saya jelaskan, itu bagaimana sih kita nanti membedakannya? Itu adalah dengan mempergunakan X-ray ya, X-ray diffraction ya, namanya XRD. Itu mesin XRD yang sebelumnya saya sudah sempat ini bahas juga. Nah, saya akan coba tunjukkan salah satu contohnya, hasilnya ya. Hasil XRD itu seperti apa? Ini yang dipergunakan untuk mengecek uh, unit selnya itu apa, apakah dia kubik, apakah dia triklinik atau monoklinik gitu ya. Saya akan contohin ini. Nah, ini saya bukan mempergunakan mesin XRD ya, tapi saya mempergunakan software untuk mengenerate uh, pattern dari XRD, data XRD itulah ya. Jadi saya mempergunakan software untuk membuat data XRD-nya gitu berdasarkan unit cell yang saya pergunakan gitu. Dari 7 sistem kristal tadi. 7 sistem kristalnya yang itu terdiri dari yang kubik dan lain-lain itu ya. Oke, kita pertama tunjukin yang kubik dulu. Nah, kubik itu seperti ini. Jadi ketika kita meng-XRD suatu kubik, suatu material dengan kristal sistemnya dia kubik, dia akan memiliki patternnya seperti ini ya. Jadi ada puncak di 100 derajat, 2 theta sama dengan 100 derajat, dan itu dihasilkan oleh plane 100. Oh ya, di sini saya mempergunakan panjang gelombangnya 1,54 ya, 1,5405 angstrom ya. Jadi jangan salah, ini nanti saya akan jelaskan apa pentingnya dari panjang gelombang ini ya. Kan kita mempergunakan X-ray kan, X-ray itu kan suatu gelombang dan dia mempunyai panjang gelombang. Nah, ini di sini di simulasi ini saya mempergunakan X-ray dengan panjang gelombang 1,54 untuk contoh-contoh untuk semua sistem kristalnya ya. Oke, kita mulai kubik seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ganti materialnya dengan sistem kristal yang lain, yaitu tetragonal misalnya, dia akan berbeda lagi kan. Kalau tadi itu hanya satu puncaknya, dan itu untuk 100, tapi yang ini adalah untuk 001 dan 100, dan posisi dua tetanya berbeda ya. Ini untuk tetragonal. Kemudian untuk kasus yang ortorombik itu seperti ini gitu ya. Jadi plane-nya makin banyak gitu yang terlihat, jumlah plane yang terdeteksi oleh si X-ray-nya itu berbeda satu sama lain. Nah, inilah yang dipergunakan untuk kita menentukan material kita itu apa gitu. Jadi kita membuat ini data dari XRD ini, kemudian kita cocokin dengan database gitu ya. Ortorombik seperti ini, kalau misal trigonal seperti ini, kemudian yang heksagonal seperti ini, kemudian yang monoklinik seperti ini, dan triklinik seperti ini. Oke, sekali lagi ya, saya membahas lagi tentang XRD ini. Kalian jangan salah. Jadi
tadi yang data-data tadi saya tunjukin itu adalah untuk panjang gelombang dari X-ray itu 1,54 ya. Tapi ketika kita mempergunakan panjang gelombang yang berbeda, nanti itu apa namanya, si posisi dari puncak-puncak ini akan berubah gitu dua tetanya. Jadi yang awalnya dua tetanya misalnya di sini dua tetanya misalnya 77 misalnya. Ketika kita ganti wavelengthnya itu nanti dia berubah, itu puncak yang 001 bar itu berubah, mungkin bisa bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Itu bukan berarti bahwa struktur kristalnya berubah ya. Struktur kristal itu dia nggak akan berubah hanya dengan disinari dengan cahaya X-ray gitu. Tapi yang berubah itu adalah ininya apa namanya, kapan terjadi apa namanya, fenomena Braggs ini loh. Jadi sudut 2 theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh apa namanya, cahaya datang dan cahaya yang sudah dipantulkan gitu. Bukan cahaya, maksud gelombang yang datang dan gelombang yang sudah dipantulkan. Itu maksud 2 tetanya. Intinya tidak berarti ketika kalian nanti mengganti panjang gelombangnya terus berubah ini apa namanya, data XRD-nya, patternnya ini. Terus kalian mikir, oh aduh kristalnya berubah ya ininya, strukturnya. Enggak, struktur kristal itu akan tetap gitu ya, nggak akan bisa hanya X-ray, hanya dengan menyinari X-ray kemudian struktur kristalnya berubah, nggak bisa seperti itu ya. jadi jadi intinya ketika kalian nanti misalnya menggunakan XRD, mesin XRD, kalian harus selalu mencatat panjang gelombang yang kalian pakai. Kalian tanyakan, ini panjang gelombang yang dipakai berapa ya? Nah, kemudian kalian dapatkan datanya, kalian cocokin panjang gelombang ini data X-ray saya dengan panjang gelombang segini nih. Saya mau mencocokkan dengan database yang panjang gelombangnya juga harus sama. Panjang gelombangnya harus sama gitu. Jadi nggak boleh ketika kalian mempergunakan X-ray terus panjang gelombangnya misalnya 2 angstrom terus kalian cocokin dengan database X-ray panjang gelombang 1,4 gitu, nggak boleh, itu pasti beda gitu. Itu oke, itu sedikit ininya saja ya, maksudnya supaya kalian nggak nggak ini nggak bingung nanti ketika oh kok panjang gelombang berubah, ini malah ininya datanya kok malah berubah gitu. Nah ini ya, data ini saya dapatkan dengan menggunakan software Vesta. Nanti kalian bisa cek ya, kalian kalian bisa bikin struktur kalian, kemudian kalian simulasikan dengan menggunakan XRD. Kalian bisa rubah-rubah nih panjang gelombangnya. Kalian akan lihat bahwa ketika merubah panjang gelombang itu nanti dia apa namanya, si intensity ini posisinya di 2 theta itu berubah gitu loh, bisa ke kiri bisa ke kanan. Nah, kurang paham tuh kenapa bisa seperti itunya ya nanti. Oke, misalnya atau kita langsung contoh aja deh. Kita langsung pergi ke ini ya. Nah ini misalnya saya punya kubik ya, ini kubik. Nah terus kemudian saya ingin melakukan yang tadi difraksi itu. Kita ulang dari awal aja. Oke, kita punya ini, kita buka kubik untuk kasus kubik. Nah ini kubiknya. Kemudian kita pergi ke utilities. Di sini ada powder diffraction pattern ya untuk kasus powder. Kita klik ini. Nah di sini belum ada ya plotnya ya. Nah sekarang saya akan. Nah ini condition ya. Di sini adalah kondisi dimana kalian seperti kondisi menggunakan mesin X-ray ya. Di sini mempergunakan 2 sumber cahayanya, sumber X-ray-nya, tapi untuk kasus supaya simpel kita pakai satu saja. Jadi X-ray-nya hanya satu sumber gitu ya. Dan panjang gelombangnya adalah ini 1,54059 angstrom. Nah, di sini kalau misalnya kita mempergunakan ini, maka ketika kita kalkulit kita akan mendapatkan patternnya seperti ini gitu ya. Jadi puncaknya itu ada di 2 theta sekitar 101 ya. Gitu ya. Tapi sekarang seandainya kita rubah nih X-ray, kita mempergunakan X-ray yang mungkin lebih high energy gitu ya, energinya lebih tinggi. Jadi di sini panjang gelombangnya akan lebih rendah dia. Misalnya kita jadikan 1,2 gitu ya. Kita lihat ya, saya kalkulit itu kan berubah dari yang awalan 101 jadi tuh jauh ya bedanya ya. Gitu. Jadi 74 sekitaran gitu ya ininya. Jadi seperti itu, kalian harus hati-hati untuk yang apa namanya,
tentang X-ray ini. Oke. Nah, itu demikianlah tadi yang 7 sistem kristal ya. Nah, tapi ya tadi 7 sistem kristal itu adalah semua 7-7-nya itu termasuk dalam primitive unit cell ya. Jadi unit cell itu kan tadi yang salah satu bukan kotak ya. Satu unitnya itu kan satu unit cell namanya ya. Itu adalah termasuk yang primitif. Nah, nanti ada yang non primitif gitu loh. Nah, apa maksudnya non primitif, primitif dan non primitif akan saya bahas sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ini yang kubiknya yang primitif. Nah, kenapa disebut primitif? Itu karena dia simpelnya saya bisa bilang atom-atomnya itu terletak di pojok-pojok, di posisi pojoknya saja gitu loh. Di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Nah, ini kalau untuk kasus yang primitif biasanya dikasih kode kode itu P dia. P itu primitif gitu ya. Nah, kemudian contoh dari yang non primitif adalah misalnya ini. Nah, itu kita bisa lihat perbedaannya antara yang ini dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan semua atomnya ada di pojok-pojokan kan. Ada 8 atom yang ada di corner atau pojok ya. Tapi yang di sini selain di corner ini, dia juga ada atom di tengah ini loh, di tengah-tengahnya ini. Nah, ini kalau dikodekan itu dengan I dia kodenya. Nanti kalau kode-kode kayak gini tuh ada di sini ya, saya contohin di sini. Ketika kalian pilih edit, kemudian kalian cari unit cellnya dia. Nah, di sini ini kan kubik ya, untuk sistemnya itu dia kubik. Nah, space group saya belum jelasin ya, tapi di sini sudah ada penggunaan P dan I gitu ya. Nah, di sini P itu adalah untuk yang primitif tadi. Nah, ini yang I yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita yang 2 sama 3 ini kita abaikan saja dulu, nanti akan saya bahas. Kita fokus ke yang P dan I ini ya. Jadi perbedaannya apa? Jadi ketika saya mempergunakan P, dia akan menghasilkan primitif. Jadi unit selnya primitif, hanya di pojok-pojokan. Tapi sekarang saya coba ganti dengan yang I ya. Kalau yang I berarti kan tadi seperti saya bilang ada satu atom tambahan ekstra di dalamnya nanti. Jadi sekarang kita apply ya, ini kan I23 ya. 23 kita abaikan, intinya I-nya ini ya. Kita apply dan kita bisa lihat di sini ada atom tambahannya. Oke, seperti itu ya untuk yang I. Nah, ini sebutannya adalah body centered cubic. Ini adalah salah satu versi non primitifnya dari kubik ya, body centered cubic. Nah, selain yang body centered cubic ada lagi yang non primitif lainnya, yaitu seperti ini. Nah, ini dia itu atomnya ada atom ekstra selain di pojok-pojokannya, itu ada di bisa dibilang di sisi sisi kubiknya ya, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah di face-nya. Kalau di itu kan di centernya. Kalau yang di sebelumnya yang body center kubik itu kan dia ekstra atomnya di centernya, yang ini kan. Nah, kalau yang di sini dia ada di face-nya, di face mukanya gitu loh, ada di sini ada 6 ekstra ya, 6 ekstra atom ini. Kalau dikodekan itu F gitu ya, saya kurang tahu F mungkin face ya. Kalau I saya kurang tahu kenapa I gitu ya. kenapa body center tapi dia pakai kodenya I, saya kurang tahu. Sekarang kita hafalkan saja seperti itu ya. Nah, ini untuk yang ini F kan gampang ya, face, jadi ada atomnya tuh di face-nya. Itu namanya adalah face center cubic. Mari kita coba lihat di Vestanya. Ini kan tadi I ya, I ya. Kemudian untuk face center kan F ya. Sekarang kita coba unit cell yang kita ganti. Ini ya, ini kan I kan. Sekarang kita pakai yang F. Ini 2 sama 3 nya kita abaikan saja. Kita apply terus. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia di face-nya itu ada atom-atomnya sekarang. Bisa kebayang ya kalian ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Primitif unit cell dan non primitif itu masih sama, di sudut-sudutnya tuh tetap ada atom, tapi di non primitif itu nanti ada atom ekstra gitu, antara dia di tengah-tengahnya atau di face-nya gitu ya. Ini untuk kasus yang kubik. Oke. Uh, udah dicek dengan menggunakan ini ya Vestanya. Nah, kemudian ada
gini nih, pasti ada yang bertanya-tanya, oh, terus, primitif dengan non primitif itu sebenarnya bagaimana sih cara membedakannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita kita hitung ya, kita hitung itu sebenarnya jumlah atom atau lattice point. Nah, ini ada sebutan baru lagi nih, namanya lattice point ya, atau bisa disebut juga dengan atomnya. Itu untuk primitif itu adalah jumlahnya satu. Sementara untuk non primitif itu lebih dari satu. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya, loh Pak, itu kan yang kubik yang primitif ini kan ada 8 Pak atomnya. Ini ada 8 ya. Terus gimana maksudnya itu dengan syarat dari primitif unit cell itu adalah jumlah atomnya satu, padahal di sini ada 8 kan. Nah, jadi begini ya. Eh, ini kan atom yang di pojok ya. Jadi ada tiga jenis ya, ada atom yang terletak di, misalnya kita contoh ini, ada tiga jenis atomnya ya, berdasarkan posisi ya. Ada yang letaknya di pojokan seperti ini, kemudian ada yang di tengah-tengah seperti ini, kemudian ada yang di mukanya seperti ini ya, ditaruh di sisinya gitu loh, di mukanya. Ini kalau misalnya biar lebih gampang, bisa lihat pakai ini ya. Ini eh ini kan di pojok dia kan taruhnya kan, dia di pojok. Nah, kalau kalau yang atom yang ini dia nggak di pojok ya, dia itu ada di, nah ini nih. Nah, ini di sisi ini ya, dia tuh ada di sininya gitu. Kalau ini, kalau ini dan ini beda ya, ini di pojok banget, ini tuh di sisinya gitu loh, di tengah face nya. Jadi beda antara ini dengan yang ini. Kemudian itu baru dua jenis. Kemudian kalau yang body center, ada lagi satu lagi jenis atomnya, itu dia terletaknya di tengah ya, dia tidak menyentuh dari sisinya. Kalau tadi kan di sini ya, kalau yang itu di sini gitu loh, nggak menyentuh dari kalau bisa dibilang nih temboknya, nggak menyentuh temboknya, dia ada di tengah dari kubiknya banget gitu. Nah, jadi ada tiga tadi jenisnya, ada yang di pojokan, ada yang di temboknya, ada yang di tengah temboknya gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan nih. Nah, ini untuk kasus yang di pojok, ini kan di pojok kan tadi kan ya, itu tidak, itu bukan atom yang dimiliki oleh satu unit sel. Jadi dia itu satu atom ini itu sebenarnya dibagi-bagi dengan kubik-kubik yang lain gitu, unit sel yang lain. Untuk kasus yang ini yang di pojokan itu dia atomnya itu dibagi oleh 8 unit sel lainnya gitu. 8 unit sel lainnya. Jadi dia nilainya adalah, oh ini yang untuk atomnya di corner ya, dia nilainya adalah 1/8 karena dia oleh dibagi untuk 8 unit sel yang di dekatnya dia gitu loh, seperti itu. Bisa kalian bayangkan itu seperti ini tuh jeruk gitu ya, terus kalian potong 1/8 gitu ya, karena kan ini ada, dia 1/8-nya ada di kubik yang ini, kemudian 1/8-nya lagi di kubik yang ini, kemudian 1/8-nya ini di kubik yang ini, di gini gitu loh. Jadi dia benar-benar terpisah di 8 unit cell yang berbeda gitu ya, makanya dia nilainya 1/8. Coba kalian pahami ya, coba diulang-ulang sekalian, kalian bisa juga lihat di Vesta-nya gitu ya. Di Vesta-nya apakah benar dia dibagi untuk 8 unit sel gitu ya. Tapi ini saya sudah buatkan gambarnya ya. Jadi ini ada 8 unit sel kan, dan dia 8-8-nya ini punya bagian yang sama untuk atom ini gitu ya. Jadi dia nilainya 1/8. Oke. Nah, kemudian untuk kasus kedua adalah atom yang terletak di muka tadi ya. Tadi yang untuk kasus face center kan dia diletakkan di muka. Nah, ini dia nggak dibagi untuk 8 unit sel ini loh. Dia hanya dibagi oleh dua ini, yaitu unit sel yang ini dan unit sel yang ini gitu. Maka ini si atom yang ini itu nilainya adalah, oh ya, ini untuk atom yang face ya. Jadi karena dia hanya dibagi oleh dua unit sel yang ini dan ini, maka dia nilainya setengah. Oke. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu adalah yang ini ya, yang di tengah unit selnya banget gitu ya. Nah, ini nggak dimiliki oleh unit sel yang lain ya. Ini hanya dimiliki oleh unit sel yang ini gitu loh. Nah, itu adalah body center, itu adalah atom yang center, dan dia nilainya adalah satu karena dia tidak dibagi-bagi dengan unit sel yang lain. Oke, kalian pahami ya ini nilai-nilai ini ya. Kalau misalnya dia di tengah, apa namanya, atomnya di tengah itu nilainya satu.
Kalau dia ada di face dia nilainya setengah, dan kalau misalnya ada di di pojokan dia nilainya seperdelapan. Nah, kita coba aja. Sekarang kita ini tadi kan saya bilang bahwa primitive unit cell itu syaratnya adalah dia hanya memiliki satu atom ya, atau satu lattice point. Nah, dengan menggunakan perhitungan yang tadi kita coba hitung yang ini. Kan untuk yang primitive unit cell untuk kubik itu hanya ada 8 dan di pojok-pojok semua ya. Nah, kalau untuk atom yang di pojok-pojok itu tadi nilainya kan 1/8, ya kan ya. Nah, jadi kita tuliskan nilainya 1/8 ya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan ini semua, kan ada 8 kan? 8 atom corner. Jadi kalau misalnya 8 dikali 1/8 itu kan sama dengan 1 lattice point atau atom. Gitu. Jadi terbukti ya bahwa untuk primitive unit cell itu jumlah lattice point-nya atau atomnya itu adalah 1. Dan itu memang syarat untuk primitive unit cell. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya syarat suatu unit cell bisa dikatakan primitif adalah ketika dia memiliki jumlah atom atau lattice point itu sama dengan 1. Sekarang kita coba yang body center ya. Ini body center. Dengan menggunakan tadi yang perhitungan yang tadi, kita coba. Jadi di sini ada 8 atom yang di corner atau di pojokan dan 1 atom yang di tengah-tengah itu. Sekarang kita lihat yang atom di tengah itu kan tadi nilainya sama dengan 1 ya, karena dia tidak dibagi dengan unit cell yang lainnya gitu. Nah, makanya dia nilainya 1. Nah, kemudian kita tambahkan dengan yang tadi pojok-pojok ini kan 1/8 semua kan. Nah, jadi adanya 1 atom center dan 8 atom corner, maka 1 dari atom yang center, kemudian yang 8 dari atom corner yang masing-masing 1/8 itu kan kalau dikalikan 8 kali 1/8 sama dengan 1. Nah, dijumlahkan dengan yang atom di center, maka totalnya adalah 2 lattice point atau atom. Nah, ini lebih dari 1, maka dia tidak dikatakan sebagai primitive unit cell. Dia adalah body center cubic. Seperti itu ya. Nah, ini kasusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah face center, coba ya. Nah, face center itu seperti ini. Nah, dia selain ada atom di pojok-pojok juga ada di atom di face-nya ya, di face-nya itu ada 6 atom. Nah, itu ada 6 atomnya itu masing-masing. Tadi untuk yang face itu adalah dibagi hanya oleh 2 unit cell, maka dia nilainya setengah. Yang kita taruh setengah-setengah ini, kemudian yang di pojok-pojok itu ada 8 ya, masing-masing nilainya 1/8. Nah, misalnya kita jumlahkan itu adalah 4 lattice point atau atom. Ini penting ya, jadi kalian untuk mengetahui syarat dari primitive unit cell dan non primitive unit cell. Itu adalah perhitungannya seperti itu. Jadi ini masih kita pengenalan dulu ya tentang istilah-istilah itu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang primitif dan non primitif. Nah, ini kan kasusnya untuk kubik ya. Untuk kubik. Jadi kubik itu ada primitifnya dan non primitifnya. Nah, untuk yang sistem kristal yang lain juga ada gitu ya. Jadi triklinik dan monoklinik. Nah, untuk kasus triklinik dia hanya ada satu versi ya, hanya ada yang primitifnya saja, yang P-nya saja. Sementara yang monoklinik dia ada 2 versi, yang P dan C. Nah, yang C ini belum saya jelaskan ya. Tadi kan baru P, I dan F ya. Nah, yang C ini dia ada ekstra atomnya itu sama di face, tapi enggak di semua face-nya, hanya face yang atas dan bawahnya saja. Yang face yang ini sama yang face yang ini, sama yang ini dan yang ini itu enggak ada atomnya. Jadi ini versi lebih sedikitnya dari face center ya. Jadi hanya ada di face-nya yang ini saja gitu. Kalau yang sebelumnya kan ada di sini dan di sini juga kan. Di 6 sisinya gitu. Tapi yang C ini hanya di 2 sisinya saja. Nah, itu sebutannya adalah single side face center unit cell. Single side ya. Kemudian ini adalah sistem yang lain, ortorombik. Nah, ortorombik ini paling lengkap. Harusnya saya pergunakan ini ya sebagai contohnya ya. Di ortorombik itu ada versi yang primitifnya, ada yang versi C-nya, kemudian ada versi F-nya, dan ada versi yang I-nya gitu. Jadi ini ortorombik punya semua versinya. Nah, alasannya tadi ya, kalian pasti bingung, ini kenapa ya monoklinik itu cuman punya yang C saja gitu, kenapa nggak punya yang F sama yang I? Itu nanti akan dijelaskan mungkin di video yang nantinya ya, atau bisa kalian cek, bisa baca dari sumber yang lain itu, karena ada beberapa pertimbangan gitu, beberapa faktor, dan mungkin akan panjang kalau dijelaskan gitu ya. Untuk sekarang karena kalian masih
untuk pengenalan biar nggak terlalu banyak yang masuk, kalian pahami yang ini dulu saja gitu loh, bahwa uh, untuk satu sistem itu nggak harus mereka harus punya empat-empatnya gitu, empat 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 jenisnya P C F I nya, nggak harus empat-empatnya. Jadi ya, untuk sekarang kita hafalkan saja ya. Nah, untuk kasus yang tetragonal dia hanya punya versi P dan I nya saja. Nah, untuk heksagonal ini tetragonal. Untuk kasus heksagonal hanya ada yang primitif saja, untuk yang trigonal hanya ada yang primitif saja juga. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kalian pasti masih penasaran di bagian ini, kenapa? Kan tadi ada 7 sistem kristal kan, kemudian dari 7 ini sebenarnya bisa masing-masing memiliki 4 versi gitu, 4 versi yaitu P, I, F, dan C kan. Nah, harusnya kalau misalnya masing-masing punya 4 versi ini kan harusnya 7 dikali 4 kan 20, harusnya ada 28 totalnya. Tapi di sini secara resmi dari aturannya yang secara global ya, dari dunia kristalografi itu hanya ada 14 unit sel, jenis unit sel. Hanya ada 14. Kalian pasti heran, padahal tadi kan 7, kita punya 7 sistem. Kemudian masing-masing 7 sistem itu punya 4 jenis yang non primitifnya kan. Harusnya kan 28. Ini kenapa hanya 14? Nah, itu penjelasannya adalah panjang ya, banyak ada considerationnya. Nanti mungkin kalian bisa cari di internet sumber-sumbernya bagaimana, kalau kalian penasaran kalian bisa cari di situ. Untuk sekarang saya tidak menjelaskan itu gitu. Sekarang intinya adalah unit sel itu ada 14, ada 14 yang berdasarkan dari yang ini tadi. Jadi kita lihat ya, ini ada 3, kemudian ini ada 6, 3 tambah 6 9, berarti kan 9 tambah 2 11. 11 sama yang tadi yang kubik ya, 11 kubiknya 3 kan, berarti 11 tambah 3 ada 14. Jadi kita punya 14 unit sel ya, yang unit selnya yang terdiri dari yang primitif dan non primitif, hanya 14 gitu. Nah, nanti untuk penjelasannya kenapa 14 bisa kalian mungkin coba cari di sumber yang lain ya. Untuk yang mata kuliah yang sekarang untuk S1 mungkin saya rasa cukup saja untuk yang sampai sini dulu, kalian hafalkan dulu saja gitu. Dan intinya kalian sudah tahu kan gimana caranya untuk mengkarakterisasi. Jadi misalnya kalian punya material, kemudian kalian bisa menentukannya dan kalian bisa menggolongkan dia apakah termasuk dalam kubik kah, atau termasuk ke dalam monoklinik kah, atau heksagonal kah. Kalian sudah tahu gambaran besarnya ya, gambaran besarnya itu dengan menggunakan X-ray tadi. Kemudian juga kalian sudah tahu karakteristiknya dari masing-masing 7 sistem kristal itu ya, dari lattice parameternya yang A, B, C, dan alfa, beta, gamanya ya, seperti itu. Nah, oke, jadi sampai di sini saja ya penjelasan saya. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mempergunakan software ini ya, software Vesta yang saya dari kelas-kelas sebelumnya saya selalu mempergunakan. Dan menurut saya ini bagus banget ya ini Vesta ini, karena dia itu powerful ya, untuk kita bisa ngelihat secara 3 dimensi gitu. Karena kalau menurut saya tuh agak susah paham kalau misalnya mempergunakan hanya 2 dimensi saja gitu. Nah, 3 dimensi itu jauh lebih jelas gitu bedanya. Nanti di kuliah selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mempergunakan ini. Dan nanti di dalam sini tuh ada notasi-notasi yang sebelumnya saya ajarkan seperti UVW, kemudian yang tadi ya P, I, F, C itu ada di sini menggunakan semua UVW, terus HKL juga ada di situ, terus unit cell, direction dan plane gitu ada semua di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian mempergunakan ini, jadi kalian juga lebih familiar dengan memakai notasi-notasi yang sebelumnya saya pergunakan. Soalnya kalau misalnya kita hafalkan doang tanpa kita mempergunakan, itu nanti akan cepat lupa. Oke, demikian saja yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf jika saya ada penjelasan saya yang salah. Mohon dibikin catatannya jika ada yang salah, terus disampaikan di kelas diskusi kita. Dan juga saya mohon maaf jika saya ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.